Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan dan balas lagi urus pendidikan, kacau lah semuanya. Saya kira Pak Sekjen lebih tahu dari saya tentang keadaan. Yang ngerti pendidikan. Kalau tidak ngerti beginilah, mau sekian beratus triliun dikasih akan hancur-hancuran. Kalau tidak ngerti pendidikan. Sama saya di perusahaan, kalau tidak ngerti tentang teknologi, dikasih teknologi, dia akan aut-autan. Saya Dewan Penasihat PGRI. Asal ketemu PGRI dan guru selalu yang bicarakannya satu, honor, gaji. Tidak pernah bicara tentang mutu pendidikan. Saya pernah di pertemuan saudara ini semua bicara di sini, datang hanya bicara honor. Tidak pernah membicarakan kepada kita semua bagaimana untuk pendidikan Anda capai. Itulah sebabnya semua guru menolak ujian nasional karena tidak mau diuji. Sebenarnya diuji guru itu. Oleh siswanya tidak lulus, itu berarti gurunya kurang baik mengajar. Tidak mau ketahuan, tidak mau mengajar. Yusuf Kalla dalam pidato terbarunya menyentil Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ia mengkritik keras kinerja Kementerian Pendidikan. Banyak hal yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi masalah pendidikan di Indonesia. Di awal pidatonya, Yusuf Kalla menyebut pendidikan Indonesia harus banyak belajar dari negara-negara lain. Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan dan balas lagi urus pendidikan, kacau lah semuanya. Nah, saya tadi bilang sama Pak Jalil, kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan, karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi. Tapi kita belajar dari India, bisa belajar dari Cina, dari Korea. Kenapa India? Hampir semua perusahaan besar di Amerika CEO-nya dari orang India. Mau Microsoft, mau Twitter, dari India semua. Nanti wakil presiden menjadi presiden Amerika, Kamala Harris, itu ibunya India. Perdana Menteri Inggris dulu India. Wali kota London India. Berarti something di sana di India itu pendidikan hebat. Cina kenapa maju? Pendidikan jangan tir-tir. Kita belajar ke sana. Jadi nanti Pak Sekjen kalau kirim orang studi banding Pak DPR, jangan ke Finland, jangan ke Swedia. Tidak ada gunanya itu. Mimpi aja di situ. Pergi di Cina, pergi di Korea, pergi di Jepang, pergi di India. Dan apa inti di sana? Ujian nasional. Anda boleh lihat di sana kalau waktu ujian. Inilah saya konservatif. Anak itu, kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian. Ya kan? Selanjutnya, Yusuf Kalla mengkritik kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Menurutnya, kurikulum ini kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, kurikulum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Dibantah kiri kanan, enggak, saya bilang. Kita konservatif aja karena menghadapi 70.000 siswa. Bagaimana Anda merdekakan 70.000 siswa? Tidak mungkin itu. Jangan tiru satu sekolah di sini Cikal atau apa dan jadi bikin kurikulum merdeka, tiba-tiba seluruh Indonesia mau dimerdekakan kurikulumnya. Hebat. Akibatnya beginilah. Akibat ketidakmampuan. Jadi memang ini
perlu seluruhnya. Jadi kita tidak bisa bicara hanya anggaran saja. Anggaran, sekali lagi kita bicara anggaran. Sejarahnya bahwa pendidikan sangat penting, semuanya selalu begitu. Tidak ada negara apa yang kita bukan tidak penting. Karena itu semua kementerian, tokoh-tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan. Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan dan malas lagi urus pendidikan, kacau lah semuanya. Saya kira Pak Sekjen lebih tahu dari saya tentang keadaan. Ini itulah yang kita, jadi untuk pemerintah akan datang, tolonglah dipilih menteri betul yang ngerti pendidikan. Yang ngerti pendidikan. Kalau tidak ngerti beginilah, mau sekian beratus triliun dikasih, akan hancur-hancuran. Kalau tidak ngerti pendidikan. Sama saya di perusahaan, kalau tidak ngerti tentang teknologi, dikasih teknologi, dia akan aut-autan. Inilah yang perlu kita jadi, bukan hanya anggaran diperbaiki, orang yang melaksanakan anggaran juga harus lebih diperbaiki. Percuma kita bicara anggaran sekian-sekian tanpa orang yang memanage anggaran itu dengan baik. Ini keluhan semua orang. Jadi tanpa itu maka kita akan tidak bisa. Nah kemudian anggaran itu memang harus, saya setuju ada standar-standar yang baik. Walaupun standar yang paling tinggi ongkos itu bukan perhatian UI yang saya ketuanya dan bekas rektornya Pak, karena mahasiswanya masih kurang, karena dari luar negeri semua dikasih beasiswa semua. Tapi oke. Jadi kalau kita lihatnya, pendidikan itu kan seperti saya ulangi tadi, terdiri dari 4 prasarana, infrastruktur pendidikannya, bagaimana sekolah-sekolah, ujung sekolah, gurunya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, dan muridnya bagaimana. Di akhir pidato, Yusuf Kala menyinggung soal anggaran dalam bidang pendidikan. Menurutnya, anggaran itu tidak digunakan secara maksimal. Saya Dewan Penasihat PGRI. Saat ketemu PGRI dan guru selalu bicarakannya satu, honor, gaji. Tidak pernah bicara tentang mutu pendidikan. Saya pernah di pertemuan besar, saudara ini semua bicara di sini, datang hanya bicara honor. Tidak pernah membicarakan kepada kita semua bagaimana untuk pendidikan Anda capai. Itulah sebabnya semua guru menolak ujian nasional karena tidak mau diuji. Sebenarnya yang diuji guru itu. Oleh siswa yang tidak lulus itu berarti gurunya kurang baik mengajar, tidak mau ketahuan, tidak mau mengajar. DPR juga semua menolak. Apa ujian nasional di sekolah pinggiran itu akhirnya kesalahan terbesar pernah dicapai dalam pendidikan ialah peradong angka. Dewan Golkar zaman dulu. Supaya lulus kelihatan 100%, padahal angka 4 jadi ke 6. Itulah korupsi terbesar pendidikan. Bahwa yang hilang adalah semangat belajar, karena dibiarin aja. Yang penting lulus 100%, lulus 100%. Pada waktu ujian nasional pertama tidak boleh ada naikkan, ada sekolah yang lulus hanya 20%. Itulah baru kita tahu mutu itu. Anggaran yang tidak banyak, hanya akan dia belajar. Jadi solusi belajar itu pendidikan bukannya anggaran, tindakan sistem yang konsekuen. Dan sekali lagi saya katakan, kepemimpinan dan semua bidang pendidikan. Kalau kepemimpinannya seperti ini, mau apapun tidak akan pernah jadi pendidikan. Dan dosa besar untuk kita semua. Kedua, tentunya pendidikan ini Pak DPR jangan dipotong-potong di semua tempat. Dipotong di DPR sekian, dipotong di daerah sekian, akhirnya yang jatuhnya sekian saja. Guru juga kadang-kadang suka potong, karena melihat bupati potong, dia potong juga. Jadi berbagai sistem. Alhasil kalau kita bicara anggaran, dan kita perlu efektivitas. Jangan harap Menteri Keuangan bisa tambah. Saya tahu keadaan sekarang tidak mungkin dia tambah. PU menjerit minta tambah, sosial menjerit minta, semua minta tambah. Hanya artinya tambah utang. Utang sudah kelebihan, sudah hampir 10.000 triliun. Jadi mari kita bicara bagaimana uang yang ada diefektifkan. Dan butuh orang yang baik, yang pintar untuk efektif.